يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب البيعة على الصلوات الخمس. أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا أبو مسحر حدثنا سعيد بن عبد قال حدثنا أبو أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو أنا قولي enggak ada. حدثنا أبو مسحر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال: أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرددها 3 مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك فعلام؟ قال: قد بايعناك فعلام؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس، وأسر كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب البيعة atau bisa juga al-bai'ati 'ala salawatil khams. Bab baru kita insyaallah
Sunan Nasa'i di Kitabus Shalah, bab bay'at ala salawat al-khams. Bay'at atau mubay'ah. Al-bay'ah itu adalah badlut ta'ati lil imam. Badlut ta'ati lil imam, yaitu mengerahkan ketaatan, loyalitas kepada seorang imam, itu membaiat. Ya. Jadi benar-benar dia sami'na wa ta'na kepada imam tersebut, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan merupakan sebuah syirikan atau kemaksiatan. Qala al-imam, di sini al-bai'ah ala salawat al-khams, yaitu membaiat seseorang, di sini membaiat Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan melazimkan pada diri mereka berjanji seumur hidup untuk menunaikan salat 5 waktu. Qala al-imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Amr bin Mansur qala haddathana Abu Mushir qala haddathana Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الإشجاعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون يا رسول الله ألا تبايعون رسول الله ألا تبايعون رسول الله ألا تبايعون رسول الله فردها ثلاث مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلى ما قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأسر كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا. Baik, itu hadisnya. Akhbarana Amr bin Mansur. Amr bin Mansur juga dinisbatkan kepada Nasa, yaitu Amr bin Mansur Nasa'i. Seorang fiqh juga, gurunya Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Seorang yang fiqh. Kemudian Abu Amr bin Mansur meriwayatkan dari seorang yang masyhur, yaitu Abu Mushir. Abu Mushir merupakan seorang yang juga masyhur. Abu Mushir itu Syam, Damaskus. Ya, termasuk dari pembesar ulama di zamannya. Ya, dia dipuji oleh Imam Ahmad. Jadi ini sezaman juga dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan nanti dia akan ada gurunya, yaitu Sa'id bin Abdul Aziz, meriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Aziz. Juga kemudian ada beberapa faedah dari beberapa cerita tentang beliau dan juga ulama jarh wa ta'dil mengenai beliau. Di sini ada pembahasan tentang perkataan Yahya bin Ma'in. Dikatakan oleh Ibrahim bin Ya'qub al-Juzajani, beliau mendengarkan dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini seorang ulama jarh wa ta'dil, namun dikenal sebagai seorang yang mutasyaddid dalam menjarah. Mutasyaddid itu cukup ekstrim, tetapi beliau ulama dan memiliki ijtihad dalam jarh wa ta'dil. Yahya bin Ma'in rahimahullah berkata, innal ladzi yuhaddithu bil baladi wa biha man huwa awla minhu bil hadithi ahmaq. Idza ra'aitani uhaddithu bi baldatin fiha mithlu abi mushirin fayanbaghi lil lihyati an tuhlaq. Coba sini, sesungguhnya innalladzi, sesungguhnya alladzi, orang yang yuhaddits
yaitu mengajarkan melafalkan atau meriwayatkan hadis bil balad di suatu negeri, wabiha, dan di negeri tersebut ternyata man huwa aula minhu bil hadis, ada orang yang lebih layak dalam hadis, maka dia itu ahmak. Ahmak itu dungu. Paham nggak di sini? Misalnya di Cilangkap ada seorang muhaddits, ya, kemudian antum juga mentahdits, antum juga misalnya mengajarkan hadis lah gitu di Cilangkap juga, padahal ada fulan yang lebih baik dari antum dan sudah orang kenal, maka kalau antum di situ mengajar juga di tanah itu, di tanah Cilangkap, maka antum ahmak gitu. Paham gak ini? Ibarat kalau di suatu kota udah ada majelis kajian, ya, maka jangan ada majelis lain lagi gitu. Tapi itu zaman ketika Yahya bin Ma'in, ya era 200-an Hijriah. Kalau sekarang sulit dikiaskan dengan ini. Ibarat kalau misalnya di Jakarta cuma ada satu kajian misalnya, kebayang? Enggak kebayang. Enggak bakal tercover banyak orang, enggak, dan enggak semua orang juga bisa ke tempat satu itu aja. Ya, sehingga sangat butuh sekarang. Kalau misalnya kita kemana-mana, selalu aja di jalan selalu tidak sepi dari motor, ya kan? Enggak ada jalan di Jakarta, jalan umum yang sepi akan motor. Bahkan sekarang udah mulai ramai. Ini menunjukkan orang ini sudah banyak, jauh berlipat-lipat banyaknya dibandingkan dengan zaman ulama kita, jadikan al-muhadditsin. Dan mereka semua butuh ilmu. Semakin banyak yang mendapatkan hidayah, semakin butuh juga akan ilmu, dan ya semakin banyak pengajian. Dan ini merupakan sunnatullah gitu. Karena kalau misalnya kita konsentrasi satu kota, satu pengajian aja, masya Allah, bakal membludak. Dan kemana mereka nanti yang lulusan dari Libya dan Madinah, mereka berbencar di satu orang satu kota, masya, sulit, ya kan? Nanti berfatwa satu orang untuk satu kota. Jadi zaman sekarang dengan zamannya Yahya bin Ma'in itu beda, sehingga orang misalnya di sini ada kajian, dan di Masjid Hijau ada kajian, di Masjid Thariqul Huda ada kajian di waktu yang sama padahal. Dan ini bukan berarti salah satu dari kita ahmak. Udah capek-capek ngajar disebut ahmak pula. Jadi nggak bisa, ya. Jadi nggak bisa, wallahu a'lam, nggak bisa dipikirkan, dikiaskan untuk zaman sekarang. Ya. Lebih-lebih zaman sekarang itu kebutuhan ilmu itu benar-benar darurat. Tapi itu tentang di sini dikatakan, makanya dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, "Idza ra'aitani," kalau misalnya kamu melihat saya, "uhadditsu," mentahdits, itu mengajar, "bi baldatin," di suatu negeri, "fiha mithlu Abi Mushir," di dalamnya terdapat seorang seperti Abi Mushir hebatnya, "fayanbaghi li lihyati an tuhlaq," maka hendaklah lihyah saya dicukur. Udah, kalian permalukan saya aja, nggak apa-apa. Itu loh. Kalau misalnya saya mengajar di suatu negeri yang di dalamnya ada orang sehebat Abu Mushir, kalau udah ada Abu Mushir, ya udah. Kalau udah ada orang sehebat Abu Mushir, ya udah nggak usah dia ngajar lagi, udah biarkan dia. Gitu. Tapi ketika itu semua orang ya cuma berpatuk pada satu saja, dan penduduk tidak sebanyak sekarang. Wallahu a'lam. Kemudian Abu Mushir meriwayatkan dari haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz thiqatun, dia thiqah, seorang imam. Ini yang sangat kebetulan kemarin Anda menemukan biografinya sedikit. Ya. Jadi Sa'id bin Abdul Aziz termasuk tabi'in, juga dari Syam sebagaimana Abu Mushir dari Damaskus juga. Dan itu yang kemarin Anda menemukan kata Sa'id bin Abdul Aziz, la yukhadhul ilmu min sahafiyyin, ilmu tidak diambil dari sahafi. Sahafi itu apa? Apa wartawan? Kalau zaman sekarang sahafi mana wartawan, tapi di zaman tabi'in belum ada yang namanya wartawan. Iya, belum ada wartawan.
kalaupun mewartakan khobar yang benar pasti ya zaman dulu tuh, nggak kayak sekarang. Dan nggak ditambah-tambahin, nggak dilebay-lebayin gitu. Nah, sahafi itu artinya orang yang belajar secara otodidak saja tanpa guru. Itu sahafi. Tapi kalau misalnya mau diperhatikan, apakah kalimat ini mutlak bisa? Benar. Ilmu itu nggak bakal antum dapetin dari seorang yang otodidak. Maksudnya belajar sendiri, banyak baca kitab. Mungkin iya, mungkin enggak kan? Lihat dulu orangnya gimana. Kayak misalnya Ustaz Abdul Hakim membagi waktunya mayoritas untuk di maktabah. Dan ketika beliau hafizahullah membaca kitab, enggak ada itu siapa yang datang mengajarkan. Ya, bermulazamah dengan banyaknya kitab di perpustakaan Libya dulu. Tapi ketika dilihat, masya Allah, ilmunya luar biasa, tetap kita dengar, tetap kita simak, tetap kita ambil, dan banyak orang mengambil faedah dari beliau hafizahullah. Sehingga, tapi kalau misalnya la yukhadul ilmu an sahafi dalam arti wartawan, itu sahih. Karena wartawan bukan ilmuwan, wartawan hanya penyampai kabar. Ya, kalau wartawan zaman sekarang, maksudnya wartawan definisi sekarang kita. Itu apa wartawan enggak? Ini ilmu syar'i. Makanya kalau misalnya antum membaca tulisan-tulisan kayak misalnya Islam Post, ya, terus berita, pokoknya situs-situs berita, antum enggak meraup faedah syar'i dari itu, syar'iyah dari itu. Bahkan kalau bisa jangan banyak-banyak baca situs-situs itu. Ya. Pokoknya situs berita apapun. Ya, apapun. Mau yang tentang negatif atau positif, jangan terlalu banyak. Karena khobar atau berita itu kalau kita perbanyak, itu ibarat memperbanyak kalam manusia. Keterjadian dunia itu membuat hati kita keras jadinya. Beda kalau misalnya dengan ilmu, bahkan 50-50 aja itu sebenarnya kurang tepat. 50%-nya ilmu murni, 50% khobar, itu kurang tepat. Porsikan yang untuk ilmu murni itu lebih banyak. Cuman masalahnya ada yang lebih buruk, yaitu status Facebook. Rata-rata lebih buruk daripada khobar. Di sini status Facebook itu akhbar juga. Kalau kita lihat di beranda-beranda, akhbar, kabar-kabar dari mereka masing-masing. Kadang nggak penting. Kalau misalnya di situs-situs kan berita tentang misalnya presiden begini begitu, ekonomi begini begitu. Kalau di status Facebook kan kabar-kabarnya kabar-kabar saya tadi kucingnya mati atau gimana, jauh lebih nggak penting gitu. Nah, kalau bisa kayak gitu dihindari atau dikurangi. Sekarang kita nggak bisa berlepas dari itu semua. Kebutuhan udah jadi kebutuhan, konsumsi wajib ya. Iya kan? Walaupun nggak nge-like status seseorang, tapi tetap jadi stalker dan silent reader seperti Mas Ari ini. Tapi ya itu menjadi suatu porsi wajib jadinya. Mau gimana lagi? Udah sekarang zamannya. Nah, makanya harus antum balance itu dengan ngaji. Ya, ngaji kitab sunan. Ya, ngaji kitab hadis. Harus dibalance. Karena banyak orang nggak sadar setiap hari 10 status di raup, ya kan? Dan 10 status itu hanya 8 yang bermanfaat benar, murni ilmu. Hanya 2 yang bermanfaat atau 3 murni ilmu. Sisanya itu cuma cuap-cuap doang. Tapi dibandingkan dengan membaca ayat, kadang sekarang kita mulai lalai membaca ayat. Dibandingkan membaca hadis, boro-boro kita baca 5 hadis dalam sehari. Ya kan? Sekarang terbukti masya Allah kita ini udah jauh. Namun sebaliknya kita mengaku diri kita atau mengklaim diri kita pengikut salaf. Nggak ada salaf kayak gitu. Ya. Itu bukan manhaj salaf, nggak kayak gitu. Baik, itu Sa'id bin Abdul Aziz tadi. Kemudian Sa'id bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid. Rabi'ah bin Yazid ini sudah masuk ke area tabi'i. Sa'id Rabi'ah bin Yazid area tabi'i. Dan juga dari Damaskus, Syam.
Kemudian menuju ke Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani juga tabi'i. Tabi'i dan juga dari Syam. Begitu juga dengan Abu Muslim Al-Khawlani. Ini bukan adik kakak ya, beda orang-orang. Abu Muslim Al-Khawlani juga dari Syam. Abu Muslim Al-Khawlani ini besar, yaitu tabi'i kelas angkatan tua. Dan Abu Muslim Al-Khawlani ini dari Yaman juga, namun juga ke Syam. Beliau rahimahullah pernah mendengarkan Nabi, maksudnya pengen ketemu dengan Nabi SAW. Beliau pun pergi berihlah, yaitu safar, untuk melihat Nabi, bertemu dengan Nabi di Madinah. Nah, tapi ketika beliau, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani, di perjalanan, Nabi SAW wafat. Maka Abu Muslim Al-Khawlani pun ketemunya cuma Abu Bakar saja sempatnya. Ketemunya Abu Bakar. Nah, yang kayak gini termasuk tabi'i atau sahabat? Tabi'i. Tabi'i. Bahkan dikatakan Abu Muslim Al-Khawlani ini adrakal jahiliyah, yaitu memang sudah ada sejak zaman, sudah lahir sejak zaman sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Jadi udah lama ini usianya, tapi masih tetap statusnya tabi'i, hanya dikarenakan apa? Tidak pernah bertemu dengan beliau SAW. Gitu ya. Jadi beliau sudah masuk Islam sebelum wafatnya Nabi SAW. Kemudian Auf bin Malik Al-Asja'i, Abu Hamad, dia adalah seorang sahabat ya, seorang sahabat. Dan sahabat ya ini Auf bin Malik, sahabat yang nanti kelak akan tinggal di Damaskus. Oleh karena itu hadis ini hadis Syam, hadis Damaskus. Damaskus kan Suriah ya. Hadis Syam dari 6 perawi sahabat sampai ke atasnya gurunya Imam An-Nasai, yaitu An-Nasai juga. Itu siapa? Amr bin Mansur An-Nasai. Ya. Berapa jumlahnya berarti? Sanadnya sanad apa? Subaiyah. Dan semua perawinya thiqah insyaallah. Semua perawinya juga orang-orang Syam kecuali syekhnya. Kecuali syekhnya Imam Nasai. Kemudian di dalam di antara kekhususan hadis ini, sanad ini, di dalamnya ada periwayatan 3 tabi'i. Masyaallah. Periwayatan 3 tabi'i. Dimulai dari siapa? Rabi'ah. Waalaikumsalam. Rabi'ah, kemudian menuju Abu Idris, kemudian menuju Abu Muslim Al-Khawlani, semuanya itu tabi'i. Dan juga syekhnya, yaitu Amr bin Mansur An-Nasai, itu adalah seorang syekh yang Imam An-Nasai menyendiri dengannya, yaitu tidak ada lagi imam sunan atau imam penulis kitab induk lainnya yang berguru pada Amr bin Mansur An-Nasai rahimahullah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan hadis, maksudnya kita baca lagi. Akhbarani al-Habibul Amin Auf bin Malik al-Asja'i, sahabat, qol kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami waktu itu di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tubayi'una di sini faqal, di sini siapa yang berkata? Bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Faqal ala tubayi'una Rasulullah. Auf bin Malik al-Asja'i. Ala tubayi'una Rasulullah. Rasulullah. Ini ala, tidakkah kalian mau? Tidakkah kalian mau tubayi'un, yaitu berbaiat Rasulullah, maf'ul bih, membaiat Rasulullah. Mau enggak kalian membaiat Rasulullah? Itu kata Auf bin Malik al-Asja'i. Faraddadaha 3 marat.
Ala tubayyi'una Rasulullah, ala tubayyi'una Rasulullah, ala tubayyi'una Rasulullah. Di raddada artinya diulang, mengulangnya 3 kali. Mengulangnya 3 kali. Nah di sini, di sini bukan, afwan, astagfirullahaladzim. Qal di sini bukan Auf bin Malik al-Asja'i. Bukan Auf bin Malik al-Asja'i. Bukan. Di sini qal siapa fa'ilnya? Rasulullah. Itu yang benar, yang tadi yang pertama benar. Fa'ilnya yang berkata adalah Rasulullah, bukan Auf bin Malik al-Asja'i. Berkata Rasulullah, ala tubayyi'una Rasulullah? Maukah kalian membaiat Rasulullah? Maukah kalian membaiat Rasulullah? Maukah kalian membaiat Rasulullah? Faraddadaha 3 marat. Rasulullah mengulangnya 3 kali. Ini biasa, Rasulullah seperti biasa. Ini termasuk bagian dari yang ini sehari di kediaman Rasulullah ya. Kalau misalnya beliau bergaul, bercakap itu, beliau sering mengulanginya 3 kali agar bahasanya dipahami. Faraddaha 3 marat. Dan juga biar orang-orang berpikir, diulang 3 kali. Tetapi tidak semua kalimat diulang 3 kali. Kalau misalnya penjelasan diulang 3 kali, capek di sini. Semua diulang 3 kali ya. Faraddadaha 3 marat. Faqaddamna aydina wa aydiyana. Faqaddamna aydiyana. Maka kami pun qaddamna. Qaddama ini menyodorkan. Aydiyana, tangan-tangan kami. Fabaya'nahu, dan selanjutnya kami berbaiat kepadanya. Faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad baya'naka fa'alama. Wahai Rasulullah, kami telah berbaiat kepadamu, yaitu kami telah memastikan diri kami sebagai orang yang taat, patuh, loyal kepadamu. Lalu alama, untuk apa kami berbaiat kepadamu? Atas apa? Ya, itu titah engkau ya Rasulullah. Perintah engkau nih, apa perintah engkau yang membuat kami bisa menjadikan baiat ini ada dasarnya. Nah, baiat tersebut ada dasarnya, yaitu nanti yang disabdakan Rasul, qal ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yaitu kalian ini baiat ini yang kalian lakukan berdasarkan kalian harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengannya sedikit pun. Was-salawat al-khams, was-salawatil khams. Was-salawatil khams. Yaitu ini as-salawat wa wa'ataf kembali ke ala an ta'budullah. Ya, fadhal. As-salawatil khams yaitu salat 5 waktu. Yaitu di sini berarti tauhid dan salat, tauhid dan salat. Itu menjadi dasar baiatnya. Ya. Kemudian ada yang ketiga. Wa asarra kalimatan khafiyatan, dan kemudian asarra asarra yusir artinya apa yang tahu? Apa arti sururi? Surur senang. Bahagia. Sururi artinya bahagia. Berarti orang yang dituduh sururi berarti orang yang bahagia. Oke, sin. Tapi di sini sir apa ya sir? Bedain. Sir. Diam. Silent. Nah, berarti asarro di sini mengucapkan dengan pelan, lirih, pelan gitu. Wa asarro kalimatan khafiyan, dan kemudian beliau melirihkan, mengecilkan suatu kalimat khafiyatan tersembunyi. Itu dikecilkan. Allah tas'alun nasa syai'a. Ya, sebenarnya ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a was salawatil khams an la tas'alun nasa syai'a. Apa arti Allah tas'alun nasa syai'a? Kalian jangan minta sama orang apapun itu. Jangan minta kecuali kalau memang sudah darurat. Ya itu ya pembahasan hadisnya. Kelas
Kalau kita sampai sini aja Sunan Nasainya, insyaallah kita teruskan hari Jumat. Insyaallah. Kemudian tahun depan insyaallah setelah selesai mustalah hadis dan usul fikih. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.